Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini bertemu saya Arif Nugroho Rahman ya di kelas akuntansi syariah ya. Pada pertemuan kali ini kita masuki pertemuan yang ke-6 ya terkait dengan akuntansi mengenai murabahah. Lanjutan dengan pertemuan sebelumnya ya terkait dengan murabahah. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas ya mengenai beberapa perlakuan terkait dengan akuntansi yang ada di murabahah atau yang berlaku pada akad-akad murabahah atau PSAK terkait dengan murabahah. Oke, sebelum ke perlakuannya kita masuk dulu ke rukun dan ketentuan ya. Dalam murabahah itu ada rukun dan ketentuannya ya. Yang pertama itu ada pelakunya, yang kedua ada objeknya, terus nanti ada ijab dan qabulnya ya. Oke, yang pertama kita masuk ke pelaku dulu ya. Berbicara mengenai pelaku di sini, jadi murabahah itu akan sah ya, akan sah. Ibaratnya seperti kontrak perjanjian itu akan sah dan mengikat ketika yang pertama ada pelakunya. Nah, pelakunya siapa saja? Bisa yang terdiri dari pihak penjual dan pembeli ya. Kemudian dari pihak pelakunya itu tentunya ya cakap hukum, orang yang cakap mengenai hukum. Intinya bukan anak di bawah umur, terus bukan orang yang gila ya. Jadi orang yang memang dia cakap dalam hukum, dewasa dalam hukum, atau mungkin orang yang dia secara umur belum mencapai, kalau di Indonesia ya minimal 17 ya itu, tapi dia sudah menikah. Nah itu juga salah satu kategori orang itu bisa masuk kategori cakap hukum ya. Belum memenuhi umur 17 tapi dia sudah menikah, sebetulnya dia sudah masuk kategori cakap hukum. Itu kalau aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah begitu juga dengan rukun dan ketentuan murabahah itu seperti itu untuk pelakunya. Nah, kemudian yang kedua ada objek ya, objek yang diperjualbelikan. Maka dari itu di akad murabahah itu tentunya ada barang ya, barangnya jelas ya, tidak mengandung unsur gharar ya. Terus tidak ada unsur spekulasi ya. Jadi spekulasi itu kategori salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam akad murabahah ya. Kemudian memang barang itu betul-betul sudah dimiliki oleh penjual. Jadi barang itu punyanya penjual. Ibaratnya kalau dalam akad murabahah itu tidak boleh membeli kucing dalam karung. Dari harus jelas barangnya, ada barangnya. Ya, dikecualikan ketika dia transaksinya menggunakan akad salam. Ya, kalau salam itu nanti ada istilahnya pemesanan ya, pemesanan terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, kemudian untuk murabahah itu sudah dari sifat rukun objek yang diperjualbelikan sudah ada barangnya ya. Kemudian kemanfaatannya jelas, tidak mengandung unsur keharaman ya, jadi halal ya. Kemudian jumlahnya sudah diketahui, kualitasnya juga sudah diketahui, harganya sudah dijelaskan di awal. Maka dalam akad murabahah itu semua, sebetulnya tidak hanya di murabahah, semua akad itu harus transparan di depan. Itu kalau kita berbicara mengenai syariah ya. Makanya barangnya itu memang betul-betul harus betul-betul sudah ada dan jelas ya. Itu kalau barang itu memang belum ada di pihak penjual ya, nanti mungkin akadnya tidak menggunakan akad murabahah, bisa dijembatani dengan menggunakan akad salam seperti itu ya. Itu terkait barang atau objeknya. Jadi di murabahah itu bukan uang ya, tapi barang seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu terkait dengan rukun yang ketiga ada ijab dan qabul. Nah ijab dan qabul ini dilakukan secara lisan atau tertulis. Maka dari itu nanti di dalam mengimplementasikan akad murabahah antara pihak penjual dan pembeli itu harus menuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, makanya namanya nanti kontrak ya, sebetulnya seperti kayak kontrak jual beli, cuma nanti kalau di dalam akuntansi syariah menggunakan akad murabahah. Nah akad murabahah itu
sudah jelas di situ. Berarti nanti pihak satunya siapa, pihak pembelinya siapa, pihak penjualnya siapa. Barang yang dibeli itu jenisnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Dan di akad murabahah itu memang harus sebetulnya menyantumkan harga pokoknya. Jadi betul-betul transparan. Itu yang dinamakan transparan di depan. Harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa. Jadi sebetulnya pihak pembeli itu tahu keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual. Intinya kedua-duanya nanti saling ridho atau saling menyetujui. Itu kalau sudah saling menyetujui, ya itu berarti sudah sah. Maka dari itu nanti di dalam mengimplementasikan akad murabahah pasti ada tuh. Ada masanya di mana pihak pembeli ditemukan dengan pihak penjual, dan itu wajib hukumnya harus ketemu. Kalau misalnya tidak bisa ketemu, itu nanti biasanya ada perwakilan. Dan biasanya itu dari pihak penjual yang ada perwakilan. Boleh diwakili. Kalau dalam sebuah institusi atau instansi itu biasanya manajer yang mewakili. Nah, itu yang berhak mewakili, ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau pihak pembeli bisa orang perorangan, bisa juga badan sebetulnya. Ya, kalau badan ya nanti harus ada pihak yang mewakili juga. Biasanya pimpinan dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan rukun yang ketiga. Jadi memang harus nanti dibacakan istilahnya akadnya tersebut. Itu salah satu mengimplementasikan rukun yang ketiga terkait ijab qabul dalam transaksi murabahah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi nanti ketika ada hal yang tidak sesuai, itu pihak pembeli maupun penjual itu bisa mengajukan istilahnya kayak negosiasi, ya. Nah, itu negosiasi di awal boleh, ya. Namun ketika sudah saling ridho, sudah ditandatangani kedua belah pihak, ya, sudah menyatakan setuju kedua belah pihak, dan itu sifatnya nanti akan mengikat, ya. Apabila salah satu dari pihak tersebut terjadi entah itu wan prestasi, entah itu pelanggaran dari aturan yang sudah dibuat, maka pasti akan ada sanksi-sanksi tertentu, dan itu nanti akan dijelaskan di kontrak atau yang namanya akad murabahah, seperti itu. Dan nanti penyelesaiannya bisa melalui kekeluargaan dan seterusnya. Itu nanti ada dituangkan dalam sebuah akad. Makanya itu namanya kalau dalam akuntansi syariah istilahnya ijab qabul dalam transaksi murabahah, yang dituangkan dalam bentuk apa? Akad, ya. Akad bentuknya itu, akad itu seperti kontrak kalau dalam bahasa hukum secara umum itu kontrak. Nah, kemudian bagaimana perlakuan akuntansi untuk murabahah, ya. Jadi akuntansi perlakuannya di transaksi murabahah itu yang pertama kita bahas dulu dari segi penjual, ya. Ketika terjadi transaksi, ya, sudah terjadi transaksi, ini sudah tanda tangan tadi, akad tadi, ya, akad sudah ditandatangani, maka segera dieksekusi atau dilakukan transaksi. Nah, ketika sudah dilakukan transaksi, maka pihak penjual akan mengakui, ya. Jadi ketika pada saat barangnya itu diperoleh, ya, atau asetnya itu diperoleh, dia itu diakui sebagai persediaan, ya, persediaan. Nah, persediaannya akan diakui sebesar harga perolehan dari barang tersebut. Maka pihak penjual akan melakukan pencatatan dengan mendebet aset murabahah dan mengkredit kas. Itu sebagai harga perolehan. Nah, mungkin nanti ada beberapa biaya-biaya atau biaya-biaya yang muncul dalam memperoleh aset tersebut, itu boleh diakui sebagai biaya, ya. Jadi nanti itu ketemu baru harga pokok. Nah, itulah nanti akan dituangkan di dalam akad murabahah itu. Nah, ini misalnya dia memperoleh barang, ya, pihak penjualnya memperoleh barang, dia mengakui sebagai aset murabahah dan mengkredit kas. Nah, jika terjadi penurunan nilai, ya, terjadi penurunan nilai untuk murabahah yang pesanannya mengikat. Nah, murabahah yang pesanannya mengikat, maka nanti itu akan ditanggung oleh penjual, ya, dengan mengakui apa? Beban debit kreditnya aset murabahah. Ketika terjadi penurunan nilai pada saat itu konteksnya adalah murabahah yang sifatnya
pesanan mengikat atau murabahah yang mengikat ya. Jadi barang itu di order tapi sifatnya sudah mengikat ya. Itu. Nah, namun apabila aset murabahah itu transaksinya dengan murabahah tanpa terikat, maka pihak penjual mengakuinya ketika terjadi penurunan nilai itu dengan mendebet kerugian, mengkredit aset murabahah seperti itu. Nah, itu terkait dengan akuntansi untuk penjual. Nah, masih terkait dengan akuntansi untuk penjual ya, di mana apabila ada diskon ya, diskon pada saat pembelian, misalnya pembelian aset ya, pihak penjual boleh mengakuinya ya. Jadi dia akan menjadi pengurang biaya perolehan aset kan, otomatis kan, karena ada diskonnya. Maka dia akan mengakui apa? Aset murabahah debit ya, dalam yang diakui ini aset murabahah bersihnya, kemudian kreditnya kas. Itu ketika terdapat diskon, ketika pihak penjual itu memperoleh barang dengan skema diskon, mendapatkan diskon ya, seperti itu. Nah, nanti ketika terjadi diskon ya, ketika saat dia mendapatkan aset ya, jadi pihak penjual mendapatkan aset ya. Namun konteks yang pertama itu kan tadi ya, ketika menjadi diakui sebagai pengurang biaya perolehan. Nah, kemudian yang kedua itu apabila kejadian diskon itu setelah terjadi akad murabahah ya, dan memang kan sesuai akad yang disepakati ya, itu diskon sebetulnya bisa diberikan kepada pihak pembeli. Nah, maka dari itu nanti pihak penjual ya, ketika menjual kemudian memberikan diskon ya, ada diskon ya dari pihak yang membeli ya, maka dia akan mengakui kas debit, kreditnya utang ya, sebagai bentuk apa? Kewajiban kepada pembeli, bahwasanya memang pembeli itu mendapatkan diskon. Cuman diskon itu kan muncul tapi setelah akad murabahah dilaksanakan. Jadi harganya itu harga kesepakatan, harga lama, kemudian harga baru ada diskonnya, maka diskon itu diakui oleh pihak penjual sebagai utang. Itu kalau mekanisme yang terkait dengan murabahah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini masih terkait dengan akuntansi untuk penjual ya. Ketika menjadi tambahan keuntungan ya, jika terjadi kenaikan harga, apa istilahnya, keuntungan yang timbul setelah akad murabahah ya terlaksana, maka dia akan mengakui pihak penjualnya itu kas debit, kreditnya keuntungan murabahah. Nah, itu terkait dengan transaksi murabahah untuk penjual. Lah kemudian Pak, kalau misalnya ada sebuah instansi yang dia mendapatkan, ada sebuah perusahaan mendapatkan pendapatan ya operasional di luar dari core bisnisnya, itu bisa diakui sebagai pendapatan operasional lain ya. Nah itu dia akan mengakui apa? Kas debit ya, mendebit kas, kemudian mengkreditnya pendapatan operasional. Boom. Nah, di dalam transaksi murabahah ya, terkait dengan dari sisi penjual ya, bahwasanya kewajiban penjual itu ada beberapa kewajiban terhadap pihak pembeli ya. Apabila terjadi misalnya potongan ya. Nah, itu bagaimana ya? Apabila potongan tersebut itu akan tereliminasi atau dihilangkan ya, pada saat misalnya pada saat pembeli itu membayar akad atau membayar transaksi murabahah, maka dia akan mengakui debitnya utang, kreditnya kas ya. Kemudian terus dia ketika dana-dana ya, misalnya ada pembeli ya, membeli barang ya, dia mendapatkan potongan ya,
dan namun potongannya itu mau nggak mau sudah akan dieliminasi atau dihilangkan, maka dia bisa diakui atau dibayarkan kepada pembeli, atau yang kedua dimasukkan ke dana kebajikan ya. Apabila memang konteksnya misalnya pembelinya itu memang sudah tidak bisa terjangkau atau tidak bisa dihubungi ya, sudah pindah alamat dan tidak bisa dihubungi lagi, itu kita dari pihak penjual boleh mengakui ya yang utang tadi ya itu dimasukkan ke dalam dana kebajikan dengan cara apa? Mengakuinya utang di debit ya, utang di debit dan kas di kredit, serta dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan pendapatan ya denda itu di kredit. Nah, diakui sebagai pendapatan denda. Ini sebetulnya masuk kategori pendapatan non halal kalau pendapatan denda itu ya. Nah, di dalam instansi syariah ada pos-pos terkait dengan pendapatan non halal. Nah, itu terkait dengan ketika diskon. Nah, kemudian bagaimana saat transaksi sudah dilaksanakan sehingga muncul namanya piutang ya. Nah, piutang itu akan diakui dari pihak penjual sebesar biaya perolehan ya. Terus kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan transaksinya itu dijelaskan di depan, harga perolehan, harga jual, sehingga dia pihak pembeli mengetahui. Nah, terus nanti bagaimana mengakuinya? Yang pertama untuk pihak penjual itu akan mendebet beban piutang ya tak tertagih dan mengkredit penyisian piutang tak tertagih ini pada masa akhir periode laporan keuangan ya. Jadi pada masa akhir periode laporan keuangan piutang itu dinilai sesuai dengan nilai realisasi bersihnya. Itu terkait dengan harga perolehan di murabahahnya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengakui keuntungannya? Dia akan mengakuinya itu dengan cara apa? Mendebet kas ya selisih tadi, kemudian piutang murabahah ya yang bersihnya, kemudian kreditnya aset murabahah dan keuntungan. Jadi piutang murabahah dengan aset ini nanti akan sama, kemudian kas dan keuntungannya tadi diakui itu dengan nilai yang sama. Nah, itu terkait dengan akuntansi untuk penjualan ya. Itu terkait misalnya transaksi murabahah yang jangka waktunya satu periode. Nah, apabila jangka waktunya lebih dari satu periode, maka keuntungan itu diakui pada saat penyerahan aset murabahah ya. Dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, jurnalnya sama dengan yang tadi, yang sebelumnya tadi ya, yang sebelumnya tadi yang di atas ini ya, seperti ini ya. Ini. Nah, kalau misalnya lebih dari satu periode itu diakui secara proporsional ya dengan besaran kas yang berhasil ditagih ya apabila piutang murabahah tersebut dapat ditagih ya. Yang pertama pada saat melakukan penjualan secara tangguhan itu dengan cara apa? Mendebet piutang murabahah, mengkredit aset dan keuntungan tangguhan ya. Keuntungan tangguhan itu keuntungan yang dilakukan ketika menjual secara tangguhan. Secara tangguhan maksudnya kredit ya. Kemudian pada saat penerimaan angsuran ya, pihak penjual itu akan mendebet kas, mengkredit piutang murabahah dan mendebet keuntungan tangguhan serta keuntungan murabahah. Jadi kas ketika mendapatkan angsuran itu kan ada angsuran pokok dan angsuran marginnya. Nah, ketika pokok itu dengan cara mendebet kas, mengkredit piutang murabahah, sedangkan untuk mengakui marginnya itu dengan cara mendebet keuntungan tangguhan dan mengkredit keuntungan murabahah. Nah, jadi itu terkait dengan akuntansi untuk penjual. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut.